Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Ya. Dia punya madhab sendiri. Ya. Sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih. Ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Maka dia pun punya madhab sendiri. Ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i. Dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia, Imam Syafi'i waktu meninggal dunia, digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal, digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab. Ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana anda mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ya, padahal imam madhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka, Abu Bakar, Utsman, masing-masing punya metode sendiri. Ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam madhab seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun madhab fikih banyak perbedaan. Ya. Tapi kalau orang belajar dengan madhab, tentunya lebih baik dia mempelajari madhab Syafi'i secara total. Kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar madhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah seorang belajar satu madhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari madhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini madhab ini. Pendapat yang benar, ini madhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah ditentang oleh keluarga dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya, bilang saya tidak digoda jin. Ya coba ruqyah saya. Ya. Saya ruqyah baca Quran, kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang.